Menjadi seorang pemimpin, tentunya Anda harus siap untuk dikritik. Jika Anda tidak siap untuk dikritik, maka berpikirlah untuk tidak menjadi seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marian Dabija, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai beberapa orang kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu berpihak kepada semua orang, menyenangkan atau tidak? Bagaimana kemudian keputusan-keputusan itu diolah menjadi sebuah kebijakan yang terbaik? Tetap ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepsek atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Ini mohon maaf untuk mengganggu segala aktivitasnya Ibu pada pagi hari ini. Jadi saya dan Pak Karno, kami ingin meminta waktu Ibu untuk sedikit berdiskusi tentang bagaimana Ibu berperan sebagai seorang pemimpin, tentunya terkait beberapa masalah yang pasti terjadi di sekolah yang Ibu sedang pimpin. Jadi wawancara kami ini wawancara santai karena memang apa yang menjadi tujuan kami adalah kami mendapatkan informasi bagaimana langkah-langkah atau cara Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sebelumnya apa Ibu baik-baik saja pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik, karena kemarin-kemarin kan kita bersih tegang dengan segala masalah, dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini insya Allah diberikan sama nikmat kesehatan. amin. Jadi Ibu ini berangkat dari apa yang ingin menjadi tujuan kami. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, kira-kira apa ada kasus yang Ibu hadapi yang kemudian ini menjadi dilema bagi Ibu atau bujukan moral terhadap keputusan yang Ibu ambil, seperti itu? Ya, terima kasih. Jujur untuk saya banyak juga yang harus saya hadapi, dan ini kita harus memang ambil keputusan yang tepat. Contohnya kemarin itu pada saat kita rapat untuk menentukan, karena kondisi kita pembelajarannya itu 2 shift yang seperti yang ada, itu kan kita butuh minjam kelas. Jadi selain di SMK 1 kita butuh ruang kelas juga untuk di SMP Negeri 3 dulu. Alhamdulillah oleh pemerintah daerah kita difasilitasi untuk itu. Namun demikian, karena pembelajaran itu bukan pagi hari, sore hari, sehingga memang banyak problem yang harus kita hadapi, dan saya tentunya sebagai kepala sekolah di sini juga menghadapi hal itu. Untuk itu mengambil keputusan ini memang cukup berat, karena kondisi ini di antara 2 sekolah yang berbeda tingkatnya juga, dan namanya minjam itu memang luar biasa. Baik guru maupun siswa juga pasti merasakan hal itu, dan alhamdulillah sebenarnya cukup luar biasa tantangan buat saya. Walaupun memang dari pihak pemerintah memberikan pinjaman gedung itu, tapi namanya minjam, Bu, kita memang harus benar-benar bisa menjaga kondisi ini. Bukan cuma menjaga kebersihan, tapi interaksi antar anak juga itu juga perlu kita pikirkan, termasuk antar guru. Sehingga pada saat peminjaman itu saya berinisiatif untuk memberikan kita kolaborasi dengan mereka dalam bentuk rapat untuk bagaimana menyelaraskan antara kondisi yang tadi yang saya sebutkan. Sehingga kita pada saat pertama kali itu kita memang soal ke SMP 3, kita rapat di sana memutuskan berapa banyak uang kelas yang mereka bisa pinjamkan ke kita. Alhamdulillah kebetulan kita memang butuh 12 kelas di sana. Yang berikut mereka pinjamkan 1 kelas sebenarnya untuk ruang persinggahan untuk guru pada saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran di awal-awal itu luar biasa memang sebenarnya kondisinya, di mana mereka ya kondusif lah. Tapi setelah berlangsung, setelah semester berikut
itu sudah banyak memang konflik yang terjadi, ya, tantangan yang terjadi dan lagi konflik baik kecil tapi tidak juga sampai besar. Ya, hal kecil itu misalnya namanya kita minjam itu kita selalu diberi apa ya, semacam apa ya, mereka itu merasa kok kita tidak begitu menjaga kondisi di sana, contohnya ya kebersihan di kelas. Dan untuk mengatasi itu saya bentuklah grup WA untuk antara guru atau wali kelas yang ada di sini dengan yang di sana. Tapi itu juga terjadi juga luar biasa, tantangannya cukup besar. Langkah-langkah positif sebenarnya yang Ibu sudah lakukan itu salah satunya termasuk dengan bagaimana Ibu membentuk panitia yang seperti tadi Ibu katakan, kemudian untuk itu. Selalu berkolaborasi dengan guru yang ada di SMK Ibu dan juga yang ada di SMP 3. Namun lagi-lagi tetap kembali bahwa permasalahan itu tidak bisa kita hindari. Nah, betul. Kira-kira dengan permasalahan yang timbul itu, bagaimana kemudian Ibu mengambil langkah-langkah yang menurut Ibu inilah langkah yang tepat? Bahwa dengan melihat tadi yang Ibu telah kemukakan ini artinya bukan tidak bermanfaat, tapi masih ada yang perlu dibenahi. Betul. Kira langkah-langkah apa yang selanjutnya bisa Ibu pikirkan sebagai bentuk tindak lanjut dari atas yang Ibu? Berarti ini ada dua pilihan. Iya, betul. Ya, apakah kita tetap pinjam kelas di SMP 3 dengan konsekuensinya akan terjadi konflik tadi yang disampaikan, atau kita tetap berada di SMK 1 tapi konsekuensinya kita kekurangan kelas. Nah, keputusan dari dua pilihan ini, keputusan apa yang Ibu ambil dengan langkah-langkah ini? Kalau untuk itu sih, kalau saya melihat keterbatasan yang ada di sekolah kita, saya juga tidak mungkinlah memaksakan kondisi ini kita harus belajar di sekolah. Dengan kondisi kita itu jumlah 36 kelas yang ada. Nah, sementara yang ready itu kelas cuma 12. Itu pun kelas yang memang kita bukan ruang kelas yang sebenarnya. Nah, untuk itu dilema ini buat saya harus ambil keputusan. Nah, untuk sementara keputusan saya itu saya tetap kekeh untuk masih berada di SMP Negeri 3 dulu. Walaupun sebenarnya kita tahu bersama bahwa keputusan itu ada yang menyenangkan berbagai pihak, ada yang tidak senang dengan itu keputusan dia. itu. Bagaimana kemudian Ibu menyikapi ketidaksenangan itu? Nah, itu dia. Untuk menyikapi tidak kesenangan itu, saya buat mereka itu bagaimana kita coba kembali kita berpihak itu melihat kondisi ini itu sebagai sesuatu yang harus kita temukan solusinya. Iya. Nah, kalau untuk saya sih sebenarnya untuk konflik itu baik besar maupun kecil, tinggal kembali ke komitmen kita sebenarnya di awal. Di awal itu sudah kita bicarakan bersama, dan beberapa kali juga setiap kasus yang terjadi saya terus komunikasikan dengan pihak SMP Negeri 3 untuk mencari solusi itu. Memang ya tidak mungkinlah hilang dalam sekejap, tapi saya kembali lagi, kalau untuk saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, saya cuma minta komitmen ke semua pihak. Insya Allah kalau kita komit dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, insya Allah mungkin yang besar jadi kecil sebenarnya masalah itu. Itu yang saya hadapi sih untuk sementara ini. Barangkali ada lagi yang berikutnya, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang dilema etika tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan ketika terjadi persoalan, menyelesaikan di tempat, atau Ibu punya schedule? Gitu. Untuk masalah kasus tidak mungkinlah kita punya jadwal. Kalau untuk jadwal kita untuk pertemuan memang ada rutin, dan itu sudah dibagi dalam satu semester. Beberapa pertemuan memang harus dengan unsur pimpinan, dengan semua pihak. Di awal semester itu kita memang sudah ada pertemuan untuk itu. Cuma untuk setiap kasus, kalau buat saya selalu ingin tidak menyimpan. Saya ingin setiap kasus itu selalu harus ditangani di saat itu juga.
apalagi yang insidentil. Iya betul. Dan saya mengambil keputusan itu tidak sendiri. Tetap dipanggil unsur Iya, pimpinan. saya selalu apapun kasus tersebut saya harus sesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Baik itu kasus siswa berarti berkaitan dengan kesiswaan. Kalau toh misalnya masalah sarana ya saya panggil sarana. Kasus apapun itu saya sesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Kira-kira Ibu, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus atau masalah yang Ibu hadapi? Untuk mempermudah sih, kalau saya selama ini saya telah dulu kasusnya apa, terus saya mencari sumber informasi dulu, mencari keterangan dulu dari berbagai pihak, lalu saya kumpulkan teman-teman yang punya apa yang bisa saya ajak untuk berkomunikasi untuk mengambil keputusan. Jadi tetap ada Iya, pertemuan ya, Iya. mengundang. selalu saya seperti itu. Karena jujur kepala sekolah itu bukan penentu akhir sebenarnya, tapi kita harus mencari solusi, iya, dari berbagai pihak, sehingga keputusan itu mungkin yang menurut saya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira dari semua yang Ibu telah sampaikan tadi, Iya. pelajaran apa sih yang Ibu bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan Sebagai ketika seorang saat- pemimpin. sebagai Iya. seorang pemimpin? Memang Bapak Ibu cukup berat dalam mengambil keputusan ini. Apapun kasusnya itu semua memang seolah-olah dikembalikan kepada kepala sekolah. Tapi buat saya pada saat mengambil keputusan yang terpenting sebenarnya itu buat saya itu semua tidak menyalahi aturan yang berlaku. Artinya Itu kalau sepanjang saya tetap komit dengan aturan yang ada. sepanjang keputusan itu memang sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya, ini akan menjadi keputusan bersama. Iya. Jadi bukan keputusan Ibu Kepsek Iya. dalam artian. Memang saya harus mengambil keputusan, tapi saya melihat dari berbagai sisi dan yang paling utama apakah Aturan tidak menabrak aturan. tidak menabrak aturan yang ada. Kira-kira ketika Ibu sudah mengambil satu keputusan, apakah tiba-tiba ada rasa ragu-ragu dengan keputusan itu, kemudian bagaimana Ibu Berpikir meyakinkan kembali, ya. dari keputusan yang diambil? Alhamdulillah sih selama ini saya selalu yakin dengan keputusan yang ada karena berdasarkan surat masukan dari berbagai pihak. Dan memang sebagai pemimpin itu mau tidak mau, suka tidak suka memang dihadapkan di hal seperti itu. Walaupun memang sebagian ini kan konsepsi orang adalah ketika sebuah masalah tidak terselesaikan dalam artian terlalu rumit, mereka selalu mengembalikan kepada pemimpin Iya. sebagai pengambil kebijakan. Iya, betul. Berarti kesimpulannya kalau untuk kasus yang Ibu hadapi berarti selama ini selalu melibatkan Berbagai semua. Iya, berbagai pihak. Terima kasih banyak Ibu telah sama-sama memberikan waktu pada kami untuk mewawancarai Sama-sama. terkait dengan kepemimpinan di sekolah ini. Semoga tetap sukses dan tetap Amin. semangat dan bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan Nih Pak baik. Karno, sebelum ditutup, bisa nggak Ibu kasih, ini kan insya Allah Pak Karno ini ya, saya tidak ya, ini calon pemimpin. Ada Ini tidak calon pemimpin. motivasi yang bisa Semua Ibu jadi calon sampaikan? pemimpin insya Allah. Iya, amin. Buat saya sih sebagai penanggung jawab di sekolah ini, pada saat kita dihadapkan dengan seperti tadi pengambilan keputusan yang ada, itu sebenarnya kembalikan ke hati nurani, tapi Back to our tetap berpegang teguh pada aturan yang ada. Yang paling utama sih komitmen, dan itu yang masih sementara saya jalani. Insya Allah mohon doa dan dukungan Bapak Ibu, semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu, memang sangat luar biasa pencerahannya ya. Jadi terima kasih Ibu. Mohon maaf atas segala keterbatasannya menyita waktu Ibu, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk kami berdua, tapi siapapun yang mendengar atau menonton video ini tentunya bisa mendapatkan inspirasi bahwa memang Amin. intinya kalau tidak siap dikritik, tidak siap diberikan masukan, ya jangan jadi seorang pemimpin. Begitu kira-kira Pak Karno ya. Dan saya selalu terbuka untuk setiap kritikan dan masukan. Intinya semakin tinggi pohon, maka anginnya semakin kencang. Betul sekali. Oke, terima kasih Terima kasih. Ibu. Iya, sama-sama.
Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepsek atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami berdua. Kebetulan pada kesempatan ini kami ada sedikit tugas yang harus kami selesaikan kaitannya dengan bagaimana Ibu selaku pimpinan ketika memutuskan sebuah permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Jadi sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu? Apa sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ibu, ini saya mulai ada sedikit pertanyaan. Kan ketika Ibu berusaha menunjukkan kapasitas Ibu sebagai seorang pemimpin dalam sekolah ini, pasti akan ada saja hal-hal yang kurang berkenan. Apalagi jika Ibu membuat satu keputusan dan kemudian keputusan itu menjadi dilema bagi Ibu sebagai seorang pemimpin. Nah, ada tidak kasus yang menurut Ibu di sekolah ini sangat krusial dan memang membutuhkan pemikiran-pemikiran kritis yang harus Ibu pecahkan? Kalau boleh, saya ingin mendengar satu kasus. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu ini ke sekolah saya. Seperti apa yang ditanyakan tadi, ya memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa dalam sekolah ini tetap ada permasalahan-permasalahan. Cuma dalam kepemimpinan saya, setiap ada permasalahan, saya selalu usahakan saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi melibatkan semua guru, semua staf. Kalau perlu kita rapat untuk memecahkan masalah tersebut. Dan alhamdulillah apabila kita bicarakan secara bersama-sama, alhamdulillah ada solusi ya. Tetapi permasalahan-permasalahan itu tidak selamanya juga kita harus membutuhkan pendapat atau harus dibicarakan bersama. Ada juga keputusan-keputusan yang harus saya secara tegas mengambil sendiri keputusan itu. Tetapi walaupun saya mengambil keputusan sendiri, tapi saya juga tetap mempertimbangkan bagaimana keputusan itu apabila diberlakukan, apakah bisa diterima oleh semua pihak yang ada di sekolah ini. Saya selalu berusaha seperti itu. Intinya tetap Yes. melibatkan semua pihak, namun ada beberapa hal yang memang kalau urgensi ini harus Ibu cepat ambil tindakan. Jadi tidak semuanya harus kita mengambil keputusan dalam rapat, tapi ada juga hal-hal yang saya bertindak langsung untuk secara tegas memutuskan sesuatu hal. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu tadi. Tadi Ibu katakan Ibu kepala sekolah terkadang mengambil keputusan sendiri. Ada tindakan tegas yang Ibu lakukan. Yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu kepala sekolah lakukan ketika mengambil keputusan sendiri? Ya, kalau dalam pengambilan keputusan itu, ya, terlebih dahulu saya identifikasi dulu masalahnya, kira-kira permasalahannya ini apa. Kemudian apabila kita sudah menentukan masalahnya ini seperti apa, tingkat kerumitannya, kemudian permasalahannya itu apakah melibatkan banyak orang, nah itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Nah setelah itu baru langkah keduanya kita mencari bagaimana kira-kira solusi untuk memecahkan masalah itu. Nah, apakah itu permasalahan harus dicarikan solusi secara bersama-sama, atau seperti yang saya katakan tadi bisa saya putuskan sendiri. Nah, tetapi kalau di sini saya lebih banyak tetap melibatkan guru-guru. Saya berikan contoh kasus kemarin yang baru-baru ini, seperti penentuan opsi yang kita pilih untuk IKM. Iya. Jadi dalam IKM itu kan memang
kita harus menentukan opsi mana yang harus kita pilih sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan sekolah kita. Nah, tentunya itu saya juga tidak mengambil, walaupun sudah ada dalam bayangan saya, tapi saya juga tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi saya libatkan teman-teman. Jadi sebelum kita masuk mendaftar, kita tetap berdiskusi bersama-sama, bahkan jauh sebelumnya kita sudah melaksanakan pelatihan sendiri. Nah, kemudian yang sudah mendekat tanggal 6 Februari kemarin ini, itu saya juga sudah lakukan survei walaupun hanya melalui WA group, bagaimana pendapat guru-guru tentang 3 opsi ini. Nah, tentunya kan guru-guru beraneka ragam. Kemudian kalau saya melihat ada rasa ketakutan kepada guru-guru itu untuk tidak dapat melaksanakan dengan baik IKM ini. Nah, di situ saya tetap hargai pendapat mereka. Tapi saya secara pribadi sudah ada pemikiran. Jadi, pada waktu itu, guru-guru sudah sepakat untuk memilih mandiri belajar. Nah, tapi saya jelaskan dulu mandiri belajar itu seperti apa. Nah, sementara kita ini kan sekarang sudah mulai, kelas 10-nya ini sudah mulai, jadi bagaimana supaya kalau mandiri belajar itu kan dia masih menggunakan KTSP, kemudian belum banyak perubahan-perubahan terkait dengan IKM-nya. Nah, tapi mencoba untuk naik satu iya, step, jadi ya? saya ingin mencoba naik satu step. Begitu. Nah, itu lagi saya tetap rapatkan lagi, undang lagi guru-guru sampai pada saat pendaftaran, dan saya yang login lewat akun belajar ID-nya kepala sekolah. Tapi saya usahakan supaya tidak terjadi dengan teman-teman, supaya kita keluar itu sepakat, keputusan kita satu, maka saya undang teman-teman hanya duduk saja di sini sambil mendengarkan penjelasan saya, dan alhamdulillah kita memilih mandiri berubah. Tetapi setelah mengisi, kan ada pengisian kuesionernya. Jadi pada saat pengisian kuesionernya itu disaksikan juga oleh teman-teman, sehingga mereka bisa memberikan masukan. Nah, itu yang saya harapkan, teman-teman guru bisa memberikan masukan terhadap pilihan kita ini. Nah, setelah diisi kuesionernya, ternyata kita direkomendasikan untuk mandiri berbagi. Mandiri berbagi. Ternyata lebih satu tingkat. Iya. Tetapi jadi saya lempar kembali ke teman-teman bilang jangan Bu, kita tetap di mandiri berbagi saja. Saya bilang itulah kita ini sekolah kecil, kemudian dengan fasilitas yang terbatas, mahasiswa yang juga sedikit terbatas. Ya saya bilang ya kita tetap memilih. Itu kan hanya rekomendasi, tetap kita memilih. Tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah pendapat teman-teman semua. Jadi kemudian keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama. Jadi kalau kayak yang saya tangkap dari yang Ibu jelaskan kan berarti memang karena bentuknya adalah pemikiran bersama, walaupun Ibu sebenarnya adalah pemangku kebijakan tertinggi, jadi tetap melibatkan. Nah, kira-kira dalam kasus IKM ini pada penerapannya kan tetap ada hal-hal yang Ibu anggap ini efektif, tapi kemudian ada dari beberapa yang mengganjal. Kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu, bagaimana lagi tindak lanjutnya? Kan setelah dirapatkan misalnya ada yang memang kami belum siap Bu, Ya, terima kasih. Memang betul sekali. Dari awal memang banyak guru-guru yang agak sedih, bukan mereka tidak bisa menerapkan, cuma ada kekhawatiran dari segi kemampuan mereka dalam menerapkan IKM ini. Jadi mereka agak khawatir, agak sedikit, kalau saya bisa tangkap mereka agak sedikit takut-takut. Nah, tetapi saya berikan semangat bahwa kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga belajar ini. Artinya ini kan namanya IKM, kita juga baru mulai mencoba. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi saya berikan dorongan, saya berikan motivasi supaya teman-teman ini sama-sama belajar. Nah, dengan adanya yang sudah diinstal masing-masing itu, jadi platform Merdeka Belajar. Jadi saya bilang tinggal ini gampang sekali, tinggal Bapak Ibu buka saja di HP bisa, kemudian di situ sudah diarahkan mau pilih apa saja, sudah ada di situ, icon sudah ada. Silakan Bapak Ibu belajar melalui. Tinggal kita bantu dengan modulnya,
modul kita karena belum ada yang modul dalam bentuk yang tercetak, kita pakai modul dulu yang ada, kemudian kita bagi per guru yang ada sesuai dengan. Jadi itu intinya saya berikan semangat saja supaya mereka tidak down mentalnya karena ada rasa ketakutan untuk menghadapi yang baru ini. Jadi masih kurang percaya diri. Iya, iya begitu, iya. Jadi Ibu, luar biasa tadi apa penjelasan dari Ibu. Yang ingin kami tanyakan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau tantangan ini Luar biasa. Apalagi untuk kita ya sekolah seperti Cokro ini kasihan yang penuh dengan keterbatasan, tapi kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Apapun tantangannya itu kita tetap berusaha untuk melewati. Ya, saya berikan contoh kecil saja tantangan-tantangan ini. Misalnya seperti dengan adanya pandemi kemarin, terus terang jumlah siswa kita menurun drastis. Iya, dari yang tadinya satu kelas itu masih ya lumayan banyak, ya dengan adanya pandemi kemarin masih sudah berkurang. Ya, tapi saya tetap mengajak, merangkul teman-teman guru ini bagaimana agar kita tetap semangat untuk bagaimana caranya kita memperdayakan kemampuan kita yang ada di sini, fasilitas dan lain-lainnya yang ada tetap kita upayakan sehingga jumlah siswa itu bagaimana bisa meningkat kembali. Kemudian kita juga mengadakan promosi-promosi dengan cara memberikan memberikan seperti pembebasan pembayaran. Kalau sekarang ini kan yang negeri saja yang bebas pembayaran, kalau swasta kan masih tetap ada. Tapi SMK Cokro membebaskan juga pembayaran komite. Jadi kita tidak ada pembayaran komite. Kemudian juga bagi siswa baru yang tahun pelajaran 2022-2023 kemarin kita berikan baju batik gratis untuk mereka. Salah satu upaya menarik. Iya, salah satu upaya untuk menarik karena memang tantangan terberat kita itu siswanya semakin menurun. Nah, jadi bagaimana ini upaya-upaya kita untuk agar siswa itu bisa tertarik. Jadi walaupun sekolah lain masih membayar, tapi saya berupaya. Walaupun imbasnya ini ke teman-teman guru, kasihan kalau kita kan PNS, tapi di sini banyak tenaga honorer, jadi ya imbasnya ke mereka. Tapi saya bilang mari kita berusaha dengan semua daya dukung kita yang ada di sini, kita berusaha, kita upayakan, kita optimalkan agar sekolah ini tetap eksis begitu. Jadi apapun itu salah satu tantangannya saja, masih banyak tantangan yang lain. Jadi kalau misalnya tadi yang Ibu katakan kan begitu banyak persoalan, kemudian memang harus tepat sasaran kita memberikan sebuah keputusan. Nah, kalau misalnya dalam sebuah keputusan yang Ibu ambil, dalam artian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ketika ini harus diselesaikan begini, atau memang adakah hal-hal yang membuat Ibu ini tidak perlu dijadwalkan karena memang ini harus saya ambil seperti itu? Kalau untuk maksudnya ini permasalahan Iya. atau iya Kalau ada permasalahan. kalau ada permasalahan memang kan ada yang urgen, ada yang masih bisa ditunda dulu. Ya itu memang untuk penjadwalan secara memang tidak ada. Tetapi setiap permasalahan kita harus secepat mungkin kita bertindak. Baik itu yang harus ditindaki, maksudnya harus melibatkan guru-guru, atau tindak lanjutnya itu hanya untuk mengambil keputusannya itu hanya secara pribadi. Ya, jadi tetap setiap permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah ini, baik itu menyangkut siswa, menyangkut guru, kemudian menyangkut masalah administrasi dan segala sesuatu yang ada di sekolah ini, tetap diperhatikan, saya perhatikan selaku pimpinan. Kemudian itu dilihat mana yang lebih kita perhatikan dari prioritasnya, mana yang lebih kita prioritaskan dibandingkan dengan permasalahan.
Jadi intinya skala prioritas Iya, yang ada skala prioritas. Baik Ibu, luar biasa tadi penjelasan Ibu tentang segala hal langkah-langkah yang telah Ibu lakukan, tantangan yang dihadapi oleh sekolah ini. Pertanyaan kami selanjutnya yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu Kepala Sekolah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik ketika dalam pengambilan keputusan? Baik. Dalam pengambilan keputusan itu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, misalnya seperti dalam mengambil keputusan itu, ya tentunya terlepas dari plus minusnya, keputusan itu tidak sepenuhnya bisa diterima oleh semua orang, toh. Tetapi kita dengan berbesar hati, kita mengajak teman-teman juga berbesar hati bagaimana bisa menerima keputusan itu. Jadi ini satu hal yang perlu kita ambil sebagai hikmahnya, bahwa walaupun keinginan kita ada yang tidak terpenuhi, tetapi kita bisa mengalah, bisa melapangkan dada demi keputusan bersama, demi kebersamaan itu. Yang penting sudah ada beberapa orang yang setuju, sudah istilahnya kalau dalam rapat istilahnya sudah quorum, sudah sebagian besar menyetujui, ya yang lain itu bisa berlapang dada untuk mengikhlaskan bahwa pendapatnya tidak diterima oleh orang lain. Jadi dalam pengambilan keputusan itu, kalau pengalaman saya tidak selamanya juga itu disetujui secara, tetap ada juga walaupun dia setuju, tetap ada juga yang ya barangkali ibu-ibu juga merasakan seperti itu, ada juga yang kurang. Tapi yang saya acungi jempol, khususnya bukan saya membanggakan teman-teman di sini, tapi selama ini alhamdulillah teman-teman saya ini, alhamdulillah mereka setiap ada keputusan, karena setiap ada permasalahan saya ajak untuk berembuk, untuk apa, ya mereka alhamdulillah walaupun satu dua yang kurang, itu tetap mereka setuju dengan apa yang nanti diputuskan dan akan diterapkan nanti. Jadi jiwa kebersamaan Iya. itu memang dipegang kuat di sini Ibu, ya. Itu yang saya pegang teguh di sini. Permasalahan guru-guru juga tahu, permasalahan sekecil apapun kalau memang itu perlu melibatkan guru untuk mencari solusi, ya saya ajak walaupun hanya duduk di sini, bagaimana kita duduk bersama, ya sehingga ada pendapat-pendapat. Nah dari pendapat itu saya bisa mengambil kesimpulan, ini kita harus begini. Nah kemudian juga yang saya garis bawahi juga bahwa kita sebagai pimpinan, kita tidak merasa terbebani dengan keputusan itu, karena permasalahan itu kita sudah sharing kepada teman-teman dan solusinya juga merupakan keputusan saya, solusi bersama. Jadi sebagai seorang pimpinan dia tidak merasa terbebani dengan baik permasalahan itu maupun keputusan yang diambil untuk solusi dari permasalahan itu. Sepanjang keputusan itu tidak menyalahi aturan kan seperti itu ya. Nah baik, terima kasih Ibu. Ini kita sudah hampir selesai, tapi barangkali kami minta lagi kesediaan terakhir. Insya Allah yang menonton video ini barangkali bisa mendapatkan sebuah informasi, pesan-pesan moral apa yang bisa Ibu berikan kepada kami jika suatu saat nanti insya Allah juga kami berkesempatan misalnya ya menjadi seorang pemimpin. Amin. Kami ingin sedikit motivasi seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, kemudian juga pengalaman yang saya sudah dapatkan selama saya menjadi kepala sekolah ini, sebenarnya yang harus kita pegang atau inti dari seorang pemimpin itu adalah kita jangan merasa bahwa kita sebagai pemimpin, tapi kita berusaha bagaimana merangkul teman-teman kita, bawahan-bawahan kita, kemudian seperti tadi itu kita libatkan dalam pemecahan masalah, kita libatkan semuanya tanpa memandang siapapun, kita libatkan semuanya, karena kita tidak bisa melihat
yang si ini begini, si ini begini sebenarnya, karena kita tidak pernah tahu ada ide-ide dari yang bersangkutan untuk bisa dia tuangkan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa merangkul semua pihak, kemudian dalam hal memberikan tugas-tugas yang kita berdayakan teman-teman guru kita ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kemudian kita hargai juga dia sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia, kita melakukan dengan baik. Dan yang paling penting lagi jangan kita ada jarak antara seorang pemimpin dengan teman-teman. Ini yang saya rasakan di sini. Jadi seperti tadi, sekecil apapun berenang kita pecahkan secara bersama-sama sehingga ada apa ya, kedekatan antara saya dengan teman-teman, begitu juga sebaliknya. Tetapi bukan berarti kita dekat dalam hal misalnya bisa tetap ada jalannya, porsinya antara seorang pemimpin dan juga bawahan. Tetapi kita sebagai seorang pemimpin jangan juga terlalu adakan pada hal misalnya perasaan enteng atau perasaan apa karena itu sama sekali jangan, karena kita tidak pernah tahu ada potensi yang ada di mereka sepanjang. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas segala penjelasan dari Ibu, atas segala motivasi yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga Ibu kedepannya semakin lebih sukses untuk membawa SMK Contoh ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kesempatan dari Ibu untuk bersama Ibu menyampaikan pada kesempatan kali ini. Jawaban yang sangat luar biasa, menginspirasi sekali Kak Ratu ya. Setuju. Saya mohon maaf kalau ada yang masih kurang-kurang ini jawaban-jawabannya. Alhamdulillah luar biasa. Hebat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Well, selanjutnya saya masuk pada analisis kasus dilema etika dan rujukan moral. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar